Oke. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf nih jadwal dimajuin ya. Ternyata nanti sih ada agenda lain, jadi kita percepat. Pada kesempatan ini saya mau kalau di Duka Palani berbagi ide pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya dalam rangka penyuluhan anti korupsi, saya lagi daftar uji kompetensi penyuluh anti korupsi yang kemarin di share sama Mas Bima, cuman dia ternyata nggak ngikut ya, membangke ya. Ya. Heboh sendiri aja dia. Kayaknya dia kayak itu yang Melayu. Dia ngajak orang naik, dia sendiri nggak naik. Ya tapi nggak apa-apa, jadi banyak ininya sih, banyak positif, jadi tahu gitu. Sebenarnya saya udah ikut dari sejak COVID 2021 ikut iklan e-learningnya dan udah tahu bahwa ada profesi penyuluh anti korupsi. Cuman waktu itu nggak ngerti ini gimana cara daftarnya. Alhamdulillah difasilitasi sama kaum muda itu. Jadi kita bareng-bareng banyak temennya ya. Ya, nah sebelum mulai saya minta tolong teman-teman coba ini pretestnya dulu. Soalnya nggak banyak kok, cuman 15 dan pilihan ganda. Dan apa namanya, ini mohon maaf nggak ada hadiahnya nih. Belum ya. Nanti ada post test ya. Jadi pretest ini untuk mengukur pemahaman teman-teman dulu terkait korupsi, pemberantasan anti korupsi. Ya, silakan diakses. Kita paparannya nggak akan lama lah ya, karena kalau korupsi ya teman-teman pasti udah paham ya, udah sering. Maaf. Maksudnya udah sering dengar, bukan sering mengakukan ya, udah sering dengar. Udah sering mendengar paparannya, dan mungkin juga udah pernah ada penyuluhan juga. Tapi nanti saya akan memberikan mungkin paparan dari sudut pandang yang berbeda lah. Bukan lagi soal apa itu korupsi, mungkin itu sekilas ada, tapi nanti lebih menekankan di hal-hal yang lain. Ya silakan diakses dulu. Kok mau fotoin dong kok? Oh itu. Oh ini. Iya. Foto begini. Landscape. Oh, diskan. Ya ampun. Fotonya baru 5 doang. Iya gini loh. Jadi Sama palanya lu. dong ngolah dikit dong Pak Yudi. Kan sama lu, ntar lu in frame juga lah. Nah, Udah, potret juga. nggak usah. Terus udah. Lu ikut dong. Ikut aja. Bisa nggak? QR-nya bisa diakses ya? Bisa. Bisa. Webnya nggak bisa tuh. Hah? Ininya, tautannya nggak bisa. Maksudnya sih? Ya bisa aja. Bisa. Boleh sih pakai QR. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu sambil teman-teman ngerjain, saya sambil ini ya, sambil menjelaskan juga. Ya kalau kita ngomongin sikap anti korupsi itu nggak terlepas dari kata integritas. Jadi seseorang yang menjaga integritas itu akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Makanya yang sebenarnya yang penting sebelum kita ngomongin pemberantasan korupsi, ngomongin nilai-nilai integritas dulu. Dan integritas ini juga jadi syarat ya kompetensi manajerial. Jadi kalau teman-teman pernah dengar di kelas PIM kepemimpinan itu, dia tuh dapat pelajaran atau materi tentang kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini ada 5 levelnya, level 1 sampai 5. Dan di setiap level itu ada level-level integritas yang harus dipenuhi.
makin tinggi ya, berarti integritasnya itu bukan lagi untuk diri sendiri tapi juga harus jadi role model, bahkan di tingkat nasional role modelnya kalau di level ini. Nah ini definisi integritas ya, saya akan skip aja, harusnya sih teman-teman udah tahu. Nah kok ini nggak geser sih, Nah, ya Allah, tadi ini nggak bisa. Nah ya, ini ada 9 nilai integritas: jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil. Nah kalau kami di penyuluhan anti korupsi itu disuruh bikin singkatannya biar gampang dihafal. Oke, gue bikin singkatannya jujur, jagung dimakan berdua. Jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil. Nah, ada lagi yang kalau KPK bikinnya Jumat bersepeda kakak gitu, macam-macam. kenapa nih jagung dimakan berdua? Iya kan Gak kenyang. J ya. Iya sih ya. Jujur, Tanggung tanggung, jawab, disiplin, mandiri, agung, disiplin, bima. mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil. Nah ini definisi dari sikap-sikap itu ya. Teman nanti mungkin bisa baca sendiri dan mungkin juga tahu juga gitu kan, nggak perlu kita lagi. Nah orang yang berintegritas itu ya berkepribadiannya utuh, jadi yang semua 9 nilai tadi yang dia miliki utuh gitu, nggak bisa 8 doang, 7 doang, nggak bisa, harus semuanya. Itu baru orang disebut berintegritas. Terus omongan sama perbuatannya selaras gitu ya, nggak kayak kita ya kadang nggak belok ya. Patuh pada kode etik dan tidak tergoda melakukan penyelewangan. Dan terakhir ya jadi panutan, jadi role model. Nah sekarang pertanyaan, udah belum sih kita berintegritas gitu? Orang yang berintegritas itu yang pertama ya mengakui pelanggaran kalau dibuatin salah, memperbaikinya ya. Jadi bukan cuma mengakui tapi juga memperbaiki, tidak mengulang lagi, mengingatkan orang lain nih yang role modelnya. Jadi bukan cuma nilai integritas itu dia simpan sendiri untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain, menegur orang lain, menanyakan kepada atasan, ini yang berat. Jadi kalau mungkin ke teman, ke bawahan gampang, tapi kalau ke atasan mungkin kita agak sungkan. Menegur atasan yang lebih berat lagi. Menyampaikan kebenaran ya meskipun pahit, menjelaskan kerugian pribadi yang pernah dialami, cerita apa yang pernah gua alamin gitu. Ketika gua melanggar nilai integritas, atau bahkan ketika dia sudah menyampaikan kebenaran, menasihati dan menguraikan tindakan-tindakan dalam mempraktikkan atau mempertahankan kebenaran. Nah ini ada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh di nasional yang terkenal dengan integritasnya. Pertama ada R. Suprapto, dia jaksa agung. Ya ini pernah anaknya itu dikasih gelang Pakistan sama orang Pakistan yang minta keringanan hukuman, tapi sama dia disuruh kembali, ditolak. Oh, Terus ada Baharudin Lopa, ini mungkin teman-teman harusnya kenal. Siapa? Dibilang Baharudin Lopa siapa? Nurdin Lopa. Nggak tahu loh. Lopa. Dia mantan Menteri Hukum dan HAM. Ya, dia sangat alergi terhadap gratifikasi. Jadi pernah ada, dia tuh jaksa agung sebelum Menkumham, Menteri Kehakiman dulu. Dia tugas di Ujung Pandang ya, kalau nggak salah Sulawesi lah. Dia nih pas mau berangkat kunjungan kerja, dia ngeliat bensin kendaraannya tuh udah mau habis. Dia udah ngomong nih sama supir, niat mau pulangnya kita ngisi bensin. Pas nyampe tempat kunjungan kerja, ternyata diisiin sama orang situ, sama yang satuan kerja yang dia kunjungin. Pas pulang ditanya kan supirnya, ini siapa yang ngisiin? Yang ngisiin itu Pak, tadi orang di sana. Sama Pak Baharudin Lopa ini supir suruh putar balik lagi ke tempat itu, disedot lagi bensin. Sampai segitunya orang ini. Dan banyak ceritanya ya, cerita dia enggak. Ada lagi Bang Yongki tau, yang suka ngurusin apel dulu. Oh iya. Yongki yang ngurusin pengamanan juga. Dia itu dulu satpam di ini, pengamanan di rumah dinasnya. Oh. Jadi dulu tuh sering ada tamu yang bawa-bawa hadiah, dan itu nggak boleh diterima. Kan pengamanan ini kan di pintu kan jaganya kan. Pokoknya kalau ada yang kayak gitu ditolak. Pernah satu hari
dia datang si Pak Barudin nggak ada, nitip burung. Dia pikir burung nggak apa-apa kali karena si Pak Barudin suka burung, ditaruh tuh burung sama kandang-kandangnya, dilihat sama bapak, ini burung siapa katanya, karena dia nggak ngerasa punya, nggak ngerasa miliki, ditanya satpam ini pemberian dari si A sini, disuruh balikin tuh burung. Ini kisah nyata yang dialami sama stafnya sendiri ya. Pak Muhammad Hatta juga ini lebih ini lagi ya ceritanya, karena dia juga kan founding fathers kita. Dia bahkan sampai kertas dia selalu di rumahnya itu atau di kantor itu selalu datang surat-surat dari rakyat gitu ya, yang menanyakan soal berbagai hal, soal masalah kenegaraan. Nah dia kan harus balas surat itu ya, kalau dulu kan nggak ada email, nggak ada WhatsApp gitu. Dia mau balas surat itu, dia kehabisan kertas nih, sama stafnya dibawain kertas dari istana, sama dia dimarah-marahin. Padahal itu surat buat balas surat yang permasalahan kenegaraan, bukan surat dinas. Suratnya ke dia pribadi. Oh, pribadi. Dia nggak mau, dia maunya beli sendiri karena itu surat ditujukan untuk pribadi saya. Jadi sampai kayak gitu. Nah ini beberapa contoh lain tokoh integritas. Ada Haji Agus Salim, ini menteri luar negeri ya, yang tinggalnya di kontrakan bocor. Dia pakai jas bolong-bolong, pernah diledekin sama delegasi dari internasional gitu. Terus ada si Sultan Hamengkubuwono, ini pernah ditilang. Polisi yang nilang itu bukannya dimarahin, dia terima tilangnya dan dinaikin pangkat polisinya. Terus ada Hugeng Iman Santoso, tahu nggak sih? Hah? Ya, tapi dia pernah juga jadi dirjen. Nah ceritanya dulu pernah jadi pas, kalau dari Kapolri ceritanya mungkin udah terkenal lah, dia pernah nangkep mafia apa di mobil ya, penggelapan mobil ilegal. Terus pada saat jadi dirjen imigrasi dia dilantik nih jadi dirjen, kan istrinya jualan toko kembang. Sehari sebelum dilantik toko kembangnya tutup. Maksudnya apa? Supaya nggak ada orang yang mesen karangan bunga di toko istrinya, karena dia besok mau dilantik kayak gini kan banyaknya. Kayak gitunya. Ya. Terus ada Ki Hajar Dewantara, dia menteri pendidikan dulu, pendiri taman siswa juga. Habis dilantik menteri, dia makan sama keluarganya di Bami Jawa. Itu tes. Ya, Isi tes. kalau kita ke Jogja ada terkenal tuh. Oh enggak. Terus ada Muhammad Nasir, Disuruh, Cak. ini juga bagus dia. Saifuddin Zuhri, jaksa agung juga nih kalau nggak salah ya. Terus Safruddin Prawira Negara. Nah, Safruddin Prawira Negara ini menteri keuangan dulu. Jadi dulu ada kebijakan sanering ya, yang pemotongan nilai uang. Jadi misalnya duit itu 50.000 nih, tapi sebenarnya duit nilainya tuh nggak 50.000, cuma 25.000, cuma setengahnya. Nah ketika kebijakan itu mau dikeluarin, si Pak Menteri ini dia nggak ngomong-ngomong ke siapapun, ke masyarakat, bahkan ke istrinya sendiri. Jadi ketika tanggal 1 nih kebijakannya mulai berlaku, tanggal 1 ntar 1 Oktober misalkan, istrinya kaget karena harusnya cukup buat beli-beli, nggak cukup, karena nilainya udah berkurang setengah nilai gajinya. Jadi dia sampai segitunya bahkan untuk keluarga sendiri. Dan terakhir ya pasti ya, kalau ini nggak disebut bahaya. Ini Bung Karno ya, tokoh integritas kita ya. Dia di masa akhir jabatannya ya dia kan ibaratnya jasa besar ya. Kalau kita ya kelaziman kita ya, orang udah punya jasa besar buat negeri ini, masa sih nggak ditinggalin apa gitu. Dan dia ini nggak bawa apapun dari istana waktu berhenti menjabat. Terus juga ada ya penyuluh anti korupsi tentunya yang sekarang di era sekarang, dan ahli pembangun integritas. Ya kalau dulu tadi kan masa para pahlawan, masa para pendiri negara, ya kalau sekarang yang ada ya kita ini ya, bisa jadi yang memang punya sertifikat penyuluh anti korupsi, bisa jadi ya juga enggak gitu. Dan ada juga profesi namanya ahli pembangun integritas. Di Indonesia ini sekarang ada lebih dari 2.200 penyuluh anti korupsi se-Indonesia, kabupaten, kota, perorangan, kementerian, lembaga ya. Dan ada 50-an orang ahli pembangun integritas. Ahli pembangun integritas ini salah satunya di AHU ini ada. Siapa ya? Ahli pembangun, Pak Dirjen. Iya betul. Ya Pak Dirjen. Pak Dirjen ini termasuk ahli pembangun integritas eksekutif yang
dia khusus untuk para kementerian lembaga pimpinan kementerian eselon 1 dan kepala lembaga. Baca kok. Nah ini definisi korupsi. Udah itunya apa namanya Isi. tesnya Banyak nih, tak dulu belum. 15 Udah gue. Tadi ada linknya. Oke Berarti pakai QR. gampang kan? Bohong ya, nggak Klik doang dibaca Nggak rasa. Bagi dong QR. Jadi definisi korupsi Baca dari kayak mana? berbagai Apa di layar? pandang ya. Mana ada Di gue? layar tadi. Nah ini yang menurut Undang-Undang 3199 Isi kayak Udah gini. nutup. 20 2021 Lagi dong, biarnya dong. setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dan pasal 3-nya setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini sendiri pasal 23 ini masuk delik ya, bukan cuma definisi tapi delik. Jadi meskipun lu bukan kita nyebutnya bukan korupsi lah, tapi lu merugikan keuangan negara, itu dianggap masuk ke definisi korupsi. Ya, ini aturan-aturannya dari tahun 1957 sampai yang terakhir 2002 ya, Undang Dasar Hukum tentang Pemberantasan Korupsi. Merugikan negara termasuk harus itu merugikan diri sendiri. Ya, enggak. Jong tuh. Nah ini jenis-jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan jadi 7. Yang pertama kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik of interest dalam pengadaan atau pertentangan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dari 7 ini dipecah lagi jadi 30 delik. 30 delik itu misalnya suap nih, menyuap, menerima suap, nah itu. Jadi kan 2, yang menyuap dan menerima suap itu kena. Ya. Kayak gini. Menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatan. Pegawai negeri menerima suap. Pegawai negeri menerima hadiah. Hadiahnya nggak boleh ya. Menyuap hakim, menyuap advokat dan lain-lain. Ini saya kelompokin dengan warna gitu. Kalau ini suap, terus yang ini ada penggelapan, perusakan bukti gitu ya. Gratifikasi, dan ada juga tindakan-tindakan lain yang sebenarnya tidak masuk ke delik ini tapi berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Misalkan bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, dia tidak melakukan korupsinya enggak, tapi dia menghalangi tindakan. Nah ini jenis-jenis korupsi kalau di pengadaan. Ini teman-teman mungkin sudah cukup familiar ya. Ada gratifikasi, ada menyuap pelaku pengadaan ya, terus memeras penyedia, calon penyedia. Nah, ini termasuk kategori apa kalau ini? Ketemu aja kagak. Kalau volume spek teknis tidak sesuai kontrak, masuk delik apa dia? Kerugian keuangan negara. Wah, sering. Iya. Nah, memilih penyedia dengan alasan kedekatan. Ini apa nih? Nggak ada yang dekat. Iya, dia masuk perbuatan curang. Curang. Emang ya? Iya. Masa curang itu? Iya. Atau Bukan ini juga ini konflik kepentingan. Nah. Ini juga. Terus kalau ini yang pertentangan kepentingan tuh kayak gue PPK gue jadi vendor juga gitu. Iya. Tuh. Kesehatan tenda diskriminatif. Nah ini ada sedikit nih perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu nggak? Udah tahu lah ya. Gratifikasi, Pemerasan. Kalau gratifikasi apa? uang terima kasih. Nggak, gratifikasi dulu. Uang, Gratifikasi kalau kerjaan udah kelar. iya, terima kasih Dikasih, lah. nah, terima kasih Terima hadiah. kasih. Kalau uang pelicin, Agar mulus pelaksanaan tender. oke. Beda, lo suap apa kalau bedanya? Suap. Kalau suap Sama. sama. Uang pelicin sama suap hampir sama. Pemerasan? Mana nih jatah? Iya. Pengalaman. Maksa. Jatah pokja mana nih? Iya. Apa itu? Kalau cuma kayak gitu sih kurang. Makasih, Maksudnya, tapi lu mau menang nggak? Kalau menang bayar. Nah itu pemerasan. Jatah BPK mana nih? Ya, ini Kontrak mau gratifikasi. gua batalin. Ya pemberian dalam arti luas. Ya bukan hanya dalam bentuk uang. Bisa barang. USG anak Rabat. gua di sini. Rabat itu apa?
diskon ya. Pernah dapat diskonan itu nggak? Apa itu? Diskon belanja. Oh itu Ini masuk gratifikasi. voucher hotel Komisi, ya salah dong. Nggak pernah. Komisi, ini yang sering gue dapet nih. Pinjaman tanpa bunga. Gawat nih. Bang Ali Tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan, wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lain. Ya jadi bisa banyak dari itu. dan fasilitas lainnya masih banyak gitu ya. Jadi mungkin sangat luas artinya. Ya, gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun, namun bersifat tanam. Ini aturannya ada di pasal 12 Kata Bang Bima masalahnya. Undang-Undang 2021. Nah, kalau suap dan uang pelicin ini sama. Ini tadi yang seperti disampaikan Mas Bima ya. Ini ada di pasal 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 1980. Nah, kalau pemerasan itu tadi yang contohnya ya, pegawai negeri dan penyelenggara negara berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi tertentu yang memerlukan pelayanan, bukan hanya di pengadaan tapi juga misalkan di layanan publik apa nih, mau cepet gak atau mau keluar gak nih sertifikat aposinya, pres paksa. Ini ada di pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 Undang-Undang 20 tahun 2001. Hukumannya itu maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Terus dari semua tadi ya, kita kan udah lama nih dengar kasus korupsi. Udah banyak yang ketangkep ya, udah banyak cerita-cerita tentang itu. Sebenarnya apa yang udah dilakukan dalam mencegah dan memberantas korupsi? Nah, melalui KPK ada 3 strategi pemberantasan korupsi sebenarnya. Yang pertama represif, yang kedua perbaikan sistem, yang ketiga edukasi dan kampanye. Yang sekarang saya lakukan berarti ada di yang ketiga, edukasi dan kampanye. Kalau represif itu penindakan. Penindakan tuh teman-teman udah sering lihat ada OTT, ada pengadilan, persidangan kayak gitu-gitu. Mas Ayo, udah absen. Terus perbaikan sistem nih, kalau teman-teman rasakan di AHU apa? Tahu nggak? ada apa? BO, beneficial ownership itu sebenarnya salah satu perbaikan sistem. Iya, biar tidak ada pencucian Iya. uang. Terus ada juga di LKPP perbaikan sistem. Sistem pengadaannya ya katalog, LBC itu perbaikan sistem ya. Nah, edukasi kampanye banyak, bisa yang kayak gini, corporate university nih, teman sendiri ngasih tahu temennya gitu kan. Ada juga yang di pendidikan, di kuliahan ya. Di tempat kuliah silakan bergabung Bu Aryani. Itunya pretestnya langsung di-share aja ya. Mantap. QR nih. Oh iya, QR kan? ya edukasi kampanye tadi ada di masyarakat juga. Iya. Ya, misalkan di kelurahan-kelurahan, ya di komunitas-komunitas yang juga ada. Ini kan ada yang baru datang, saya break dulu ke ini ya. Tadi link pretest. Teman-teman yang baru datang kita tolong mengisi pretest ya. Nanti ya. Cuma sedikit, cuma 15 soal. Insyaallah. Ini. Silakan. Kalau sudah diakses nanti saya balik lagi ke paparan. Sekarang aja. Oh, Arum nanti kesana kan? Acara keuangan kan? Iya Pak. Riani juga? Iya. Iya, pidana. Ya? Bisa. Bisa. Baru bisa nggak? Cuma lagi loading. Kayak itu jadinya. Kenapa tuh? Kopi linknya dong. Terima kasih Mas Ayu nih jadi lebih dapat ya. Ini gimana? Aku udah masuk. Udah bisa. Kalau nggak pakai link aja di share ke Arum. Oke ya, saya lanjut ya. Tadi sampai slide 33. Kan, frame kan semua. Ya,
Nah ini contoh-contoh penindakan yang terbaru itu OTT-nya Basarnas ya, kepala Basarnas yang dia anggota TNI ya, tapi dibalikin ya Iya. ke TNI-nya ya, Iya. karena dianggap anggota TNI harusnya di Diadili secara militer. pengadilan militer, padahal sebenarnya di deliknya ada anggota TNI Polri yang melakukan korupsi pun bisa ditindak di tipikor. Ini saya nggak ngerti lah. Nah ini kalau ini yang Stranas PK, yang BO jadi salah satunya. Ya di Stranas PK itu ada tiga fokus ya, perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Nah kalau yang BO itu dia masuk ke peningkatan layanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal ya, bisa jadi ke situ. Ya itu ya kan. Nah kalau yang pengadaan ada di peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan luar biasa. Ini di Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Aku jadi salah satu aktor utamanya. Ya. Ya itu Kementerian Keuangan. Ya. Banyak yang terlibat ya. Oke lanjut. Nah ini salah satu kampanye, edukasi kampanye ke masyarakat. KPK itu tiap tahun bikin ACF Fest ya, Anti Corruption Film Festival. Jadi banyak di YouTube kalau teman-teman menonton tuh filmnya bagus-bagus ya. Jadi film-film dari sinias-sinias Indo gitu. Nah ini salah satu yang dari Sula edukasi. Jadi Trisula dari Trisula, Sula pertama represif, penindakan, Sula kedua pencegahan, dan Sula ketiga pendidikan edukasi. Salah satunya ini. Dia masuk mata kuliah di perguruan tinggi. Gua ada di teman-teman yang lulusan muda ini ada nggak mata kuliah di perguruan tinggi? Nah inilah paling baru nih. Biar parah. Belum ada ya? Ada ya, sekarang mungkin ada. Ya, ini ada di KKP kan dia punya sekolah dinas ya. Menhub, Kemenkumham belum ada guys. Harus bikin ya harusnya. Kemdikbud, Kemenkes, Kemenperin dan Muhammadiyah itu udah punya aturannya. Dan ini ada contoh-contoh aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penyuluh anti korupsi. Jadi penyuluh itu nggak selalu kayak gini nih. Jadi dia dengan cara-cara yang unik gitu. Ada yang dengan board game, ya, dengan permainan. Ada yang bimbingan perkawinan pranikah nih, dia mungkin penyuluh di KUA. Ya. Terus ada juga yang di SMP, jadi kepala sekolahnya tuh bikin bikin sebuah aturan yang secara tidak langsung tuh mendidik anak murid supaya jadi disiplin. Gitu. Terus ada juga yang kalau ini yang cara kocak Paksi Muzakir, dia tuh bikin konten-konten medsos yang TikTok singkat-singkat, video-video lucu tapi ya, yang bernuansa anti korupsi. Terus ada juga yang ini Pak ini kalau ini dosen yang di perguruan tinggi. Terus ada yang lewat puisi. Nah, kalau yang suka puisi di sini ada komunitasnya. Terus ada juga yang lewat dongeng ini biasa buat anak-anak ya. Dan ada juga yang dengan nonton film ya, filmnya pun film-film yang bertemakan anti korupsi. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilan tadi semua yang sudah dilakukan ya? Ada tiga sula, ada Trisula, penindakan, pencegahan dan edukasi. Yang pertama itu ada 3 indikator keberhasilan pemberantasan anti korupsi, yaitu yang pertama survei penilaian integritas. Teman-teman juga sering lihat di ini ya, TV samping lift tuh, ya kan, ada kan? Nah itu semua KLPD melakukan. Terus indeks persepsi anti korupsi, kalau ini yang melakukan BPS kepada masyarakat. Jadi dia kayak survei, kayak sensus. Ya mungkin ada yang pernah ngalamin. Dan ada indeks persepsi korupsi ini yang bikin lembaga non profit ya, yang Transparency International, ya asal Jerman. Nah ini sekilas tentang ininya. Ya kalau SPI itu dirilis oleh KPK, mereka yang baru mau nanya kok SPI apa? Ya, dia itu yang disurvei adalah persepsi dan pengalaman pegawai kita, pengguna layanan, mitra kerjasama dan para ahli. Jadi kalau tiap tahun tuh ada SPI itu sebenarnya yang disurvei kita. Terus dimensi pengurangan ada budaya organisasi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan sistem anti korupsi.
skalanya 1 sampai 100, makin bagus, makin tinggi makin bagus. Terus kalau yang IPAK, indeks persepsi anti korupsi, itu BPS. Dia menilai, mengukur tingkat anti korupsi sehari-hari di masyarakat yang tadi saya bilang, mencakup penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Jadi mengukur permisivitasnya, maksudnya tingkat penerimaan masyarakat ya terhadap perilaku itu. Lazim bangga sih atau nah kita nggak tahu mungkin kan kalau kayak gitu kan biasanya dia ini ya apa kita nggak nyadar gitu dia ternyata lagi survei atau gimana ya. Skalanya 0 sampai 5, semakin tinggi semakin baik. Nah yang terakhir yang tadi IPK itu indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index ya, ini dirilis oleh organisasi non pemerintah asal Jerman, Transparency International, sejak 1995. Dan ini hebatnya dia itu jadi parameter investor-investor asing kalau mau invest ke negara tertentu. Bagaimana IPK-nya? Ya kalau IPK-nya rendah, berarti ya malas lah dia invest di situ, nanti banyak suap, banyak apa gitu. Ya. Nah, ini skalanya 1 sampai 100, semakin tinggi semakin bagus. Di 2021 itu IPK terbaik di 5 negara, ini yang di Transparency International tadi yang rilis, itu adalah Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, dan Swedia. Ini 5 negara langganan ranking teratas, tiap tahun dia terus. Nah Indonesia 5 terbawahnya itu Venezuela, Yaman, Suriah, Somalia, dan Sudan Selatan ya. Banyak negara Arab ternyata guys, yang mayoritas Muslim ternyata. Ya. Skornya 12 sampai 15 tuh, parah ya. Ya. Terus di mana posisi Indonesia? Indonesia ada di ranking 96 bersama dengan Brasil, Lesotho, dan Turki dengan skor 38. Ya. Sekelas Turki aja yang kita kagumi gitu kan, presidennya ternyata selevel sama kita ya. Jadi kita nggak perlu merasa minder sama Turki. Ini 2021, gimana 2022? 2022 anjlok ya. 2021 38 skornya, 2022 34. Ini yang ini ramai kemarin di awal-awal tahun. Ternyata di akhir kepemimpinan Jokowi malah parah ya, malah makin parah. 2019 sempat 40 ya. 2020 turun 37, naik 38, 2021 anjloknya jauh banget di 2022. Jadi ke 34 ya. Skornya itu jadi skor 110. Jadi apa ya? Saya khawatir ya, IKN itu ada nggak sih investornya kalau melihat IPK-nya serendah ini? Nah ini role model anti korupsi di level internasional, ada Denmark, ada Selandia Baru. Ya Denmark itu dia KPK-nya ada di setiap lembaga pemerintahan. Jadi kalau kita kan KPK sendiri bisa, kalau dia KPK-nya di setiap di kementerian ini ada KPK-nya. Terus mungkin inspektoratnya di ya, KPK ya fasilitas ya mungkin inspektorat kalau fasilitas hotline-nya itu 24 jam ya, dan setiap pejabat publik wajib mengikuti pelatihan anti korupsi. Mungkin sebenarnya sih agak mirip-mirip ya, cuma yang wajib mengikuti pelatihan anti korupsi ini yang berbeda. Terus Selandia Baru ya, dia menjunjung tinggi sikap menghormati hukum, transparansi oleh pejabat publik, dan menutup pintu korupsi dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Nah ini yang paling mau saya highlight ya, nomor 3, sistem pendidikan. Karena punahnya Selandia Baru, di Finlandia dia itu terkenal, teman-teman kalau browsing sistem pendidikan di Finlandia yang terbaik ya saat ini, yang nggak ada PR gitu. Itu bagi gue itu ya nggak ada PR. Belajarnya cuma berapa jam? Iya cuma berapa jam gitu. Tapi yang lainnya juga ya, nilai dasar rakyatnya memang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Contohnya nih Menteri Keuangan Finlandia, Katri Kulmuni, dia mengundurkan diri karena menggunakan uang pajak untuk mendanai pelatihan public speaking. Padahal kan pelatihan ya buat meningkatkan kompetensi, tapi dia mengundurkan diri ya sampai segitunya. Rasa bersalah. Terus punya undang-undang prosedur administrasi dan undang-undang hukum pidana. Ya, ini yang mungkin nggak tahu saya, kayaknya nggak ada atau belum di Indonesia. Terus terdapat sistem integritas nasional. Sistem ini digunakan untuk mencegah praktik suap dalam pengadaan barang jasa baik pada sektor bisnis maupun pemerintah. Jadi bukan cuma di pemerintahan tapi di sektor swasta juga. Nah kalau di nasional, provinsi terbaik ada Jawa Tengah. Ada orang Jawa Tengah ada.
Oh. Jawa Tengah ya. Wah sih. Jadi ini teman-teman bisa gubernurnya Pak Ganjar loh. Pak Ganjar Udah nggak ada. tahu kan? Ya. Oh, Mas. Tolong ya dibantu. Ganjar bukan tim suksesnya Pak Ganjar. Nah ini kalau ini IPAK yang BPS. Di IPAK kalau tadi kan provinsi ya yang ngeluarin KPK. Itu Jawa Tengah ya, survei KPK dengan provinsi paling berintegritas. Kalau di IPAK itu yang merilis BPS beda, provinsinya Sulawesi Utara yang terbaik ya. Bahkan yang di 2022 tertinggi itu Kabupaten Minahasa Selatan, masih di provinsi yang sama ya, Sulawesi Utara. Jadi sampai 100. Berarti kan mungkin pelayan publik di sana memang sangat baik gitu. Di sini nggak ada orang Jawa ya, nggak ada kabupaten kota Jawa, semua ada di Sulawesi, Sulawesi Utara. Nah ini SPI terbaik 2022. Ini yang terbaik itu Kementerian Sekretariat Negara, skornya 85,48. Terus kalau yang non kementerian dari Bank Indonesia. Kalau provinsi Bali, Jawa Tengah udah geser jadi Bali ya. Terus kalau kota itu kota Madiun, kabupaten itu Kabupaten Boyolali. Iqbal nih ketuanya. Ini malah terbaik lagi di Jawa semua. Iya. Kenapa beda ya? Enggak gitu lah. Kadang kalau survei gini juga kan apakah apple to apple. Iya. Ya, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, lantas kenapa korupsi masih ada gitu. Jadi udah ada upaya penindakan, pencegahan, edukasi, tapi kok masih ada ya? Kenapa ya? Kayaknya udah bertahun-tahun gitu, dari 2002 ya kan. Itu orangnya aja kan. KPK itu didirikan 2001 ya, 2001 2002 ya. Tapi kok kenapa belum ada perubahan? Bahkan dari skor IPK tadi makin merosot. Faktor-faktornya ini ada faktor internal ya. Yaitu aspek individu dan aspek sosial. Ya aspek individunya moral kurang kuat, sifat tamak gaya hidup. Terus aspek sosial lingkungan keluarga. Ya, normalisasi perilaku korupsi. Jadi normalisasi ini yang bahaya. Jadi kita udah ngerasa lazim, udah ngerasa udah biasa. Bikin SIM biar cepet ngasih udah biasa. Padahal kan dosa ya, tapi kita nganggapnya biasa. Terus kurangnya internalisasi 9 nilai anti korupsi dari keluarga. Nah ini bahkan yang penting nih di keluarga. Kalau di lingkungan kantor gini gue kewajibannya tuh kadarnya nggak 100% lah. Tapi kalau ke keluarga sendiri itu yang wajib, apalagi kita laki-laki nih ya, yang bertanggung jawab sama surga dan nerakanya anggota keluarga kan. Nah kalau udah eksternal, tadi internal diri sendiri dan keluarga. Kalau eksternal ya sikap masyarakat terhadap korupsi ya. Ya masyarakat kurang memahami korban utama korupsi adalah sebenarnya dia sendiri. Kayak misalkan tadi yang bikin SIM nyuap gitu, dia nggak tahu sebenarnya korbannya tuh dia sendiri, dia tuh bukan penerima manfaat loh, bukan beneficial ownership, dia tuh korban. Terus tidak memahami bentuk-bentuk korupsi ya, nggak paham, dia pikir bukan itu biasa. Kurangnya pemahaman pentingnya konsep. Normalisasi tadi. Ya, terus aspek ekonomi ya ini yang semua orang ngalamin lah. Ya kebutuhan serba mahal, mau gimana lagi? Kita tahu itu salah tapi kita lakukan gitu. Terus aspek organisasi, nah ini yang penting juga. Nggak ada keteladanan. Ya kan, kalau pemimpinnya gitu ya kan kita kan ngikut ya gitu kan. Tapi kalau pemimpinnya tegas gitu, mungkin ya paling tidak kita jadi punya role model. Terus kultur organisasi ya, budaya organisasinya yang udah terlanjur koruptif, lemahnya sistem pengendalian ya, dan lemahnya pengawasan. Dan terakhir aspek politis. Nah ini yang tahun depan mungkin teman-teman hati-hati. Nanti dapat baju. Jawa Tengah provinsi terbaik. Iya. Pernah. Sekarang banyak. Berbagai teori penyebab korupsi ya ini ada dari Jack Bologna. Teman-teman bisa baca sendiri lah kalau sempat. Teorinya GONE, keserakahan, opportunity, greedy, opportunity, need, dan exposure. Terus ada Donald Agresi. Ini kalau teman-teman baca buku saya yang Merdeka dari Bencana dan Kegagalan, ini saya ngutip dia nih. Teori Fraud Triangle,
pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Yang parah ini ada rasionalisasi, pembenaran. Gua gaji gua kurang, jadi gua wajar-wajar aja kalau ya, itu tuh yang parah. Ya. Kalau yang lain pressure, opportunity udah jelas. Ya, Masih kelihatan. mendingan lu, Tapi Bil. kalau rasionalisasi itu yang Masih sangat mendingan lu, berubah. Bil. Ya. Nggak korupsi kan, lu nyari dinas. Ya, teori CDMA Itu direkam loh. ini Robert Enggak. Kiyosaki yang lain CDMA Ini ya direkam DSM loh, Mbak. CDMA corruption sama dengan directionary monopoli dikurang akuntability. Jadi kalau maksudnya adalah kalau dia punya wewenang tapi akuntabilitasnya kurang akan terjadi korupsi. Ya, si Kiyosaki merumuskan teori seperti ini. Ya, mengapa kita harus ikut serta dalam pemberantasan korupsi? Mungkin teman-teman, ya ngapain itu, udah ada KPK, udah ada penegak hukum ya. Terus gue cuman oke lah, kita bukan orang pengadaan ya. Kita cuman yang bagian admin yang nggak ada urusan sama duit, yang apa namanya, yang nggak bersinggung sama pengadaan, sama layanan masyarakat gitu ya. Mungkin ya ada ya. Tapi kenapa kita harus ikut serta? Ya pertama kewajiban warga negara. Ya, karena negara ini merdeka bukan dengan cara menyuap penjajah. Enggak, cuy. Ya, meskipun banyak orang yang melihat Bung Karno ya, Bung Hatta itu jadi kroninya Jepang katanya. Dia pernah jadi masuk propaganda Jepang kan, seolah-olah bekerja sama-sama Jepang, tapi itu kan bagian dari siasat, bagian dari politik. Tapi mereka nggak menyuap penjajah ya. Dia founding fathers kita itu mencurahkan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan, jadi bukan dengan cara-cara yang kotor gitu. Maka perjuangan mereka ya seharusnya kita lanjutkan ya, dengan membantu mewujudkan cita-cita negara di kehidupan UUD AID 4. Ada yang apa? Memajukan kesejahteraan umum gitu. Ya. Dan itu nggak disebut ya, warga negara itu bukan pemerintah doang. Negara itu sebenarnya pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tiga unsur ini harus kerja bareng, bukan cuma pemerintah. Nah, peran masyarakat sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Paling tidak, masyarakat harus ikut ambil bagian karena dua hal, yakni masyarakat sebagai korban, masyarakat sebagai komponen negara. Kalau komponen negara yang tadi saya bilang, negara itu komponennya warga negara, masyarakat, pemerintah, dan swasta. Tapi kalau sebagai korban, ya karena dia nggak sadar gitu, ini yang gue tuh cuma penerima manfaat gitu, memuluskan urusan gua, tapi dia itu adalah korban yang sesungguhnya. Terus kita ASN nih duluan, lebih wajib lagi ya karena banyak korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan ya. Dan korupsi ini nggak mungkin dilakukan satu orang. Dia tuh kejahatan yang berjamaah. Nggak kayak copet aja sekarang bergerombol ya. Ada komplotannya. Yang yang sendiri. Pencuri lah ada sendiri, perampok ada sendiri. Tapi kalau korupsi itu pasti dia berjamaah. Makanya lawannya nggak bisa sendiri. Lawannya pun kita harus berjamaah. Ya. Nah ini kewajiban umat beragama. Ini kalau ini sebenarnya tidak ada di teks KPK, saya tambahin sendiri ya. Kalau kita sama-sama yakin umat beragama, ini semua agamanya agama samawi ini ya, Nasrani, Yahudi doang nggak ada. Nah ini ceritanya adalah cerita umatnya kaum Nabi Musa. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, larangan kaum Yahudi beribadah kerja di hari Sabtu. Ya, pernah dengar kan cerita itu? Yang kalau dia langgar dikutuk jadi monyet kalau misalnya. Ya, dikutuk jadi monyet, mungkin gambarnya monyet. Jadi yang melanggar itu dikutuk lah, dimurkai sama Allah. Nah, cuma waktu itu kan kaum Nabi Musa dilarang kayak gitu, belum tahu kutukannya jadi monyet. Yang penting pokoknya dilarang aja, jangan beraktivitas duniawi di hari Sabtu. Jadi Sabtu itu khusus untuk beribadah. Nah, ada kaum Nabi Musa yang tinggal di pesisir laut yang berprofesi sebagai nelayan. Itu ikan-ikan ujiannya dikasih sama Allah, dia ikan-ikannya itu datangnya di hari Sabtu banyaknya. Makanya dia ngakalin. Di Jumat dia pasang jaring, pasang jebakan buat ikan, Sabtunya dia ibadah, nanti Minggunya dia nangkep tuh. Ikannya udah ketangkep. Nah, ini kan ngakalin ya. Ngakalin aja nggak boleh. Jadi kalau emang ya udah lo cari mancing di Senin sampai Jumat mancing atau ngejala gitu. Minggu ntar ngancing lagi.
Sabtunya jangan, dan itu nggak boleh diakalin, maksudnya kayak gitu. Nah umat Nabi Musa itu terpecah jadi tiga kelompok. Yang pertama yang tadi masang jaring tadi, yang kedua yang tahu kalau ada saudaranya kayak gitu dia terus diem. Yang ketiga yang dia nasihatin, ngelarang gitu. Kalau yang diem ini sebenarnya mereka nggak mancing tapi mereka ibadah di hari Sabtu, cuman mereka berbeda pendapat nih sama yang nasihatin ya. Ya, menurut mereka ya udahlah, mereka biar aja begitu, kita ibadah aja. Jadi yang nggak peduli ini pun ternyata dikutuk jadi monyet. Ya, jadi bukan cuma yang ngejaring, tapi yang diem aja dikutuk jadi monyet. Jadi balik lagi ke masalah korupsi ini, ya lo kalau tahu itu terjadi lo nggak boleh diem aja. Minimal ya dalam hati lo udah mengingkari, itu kan selemah-lemahnya. Kalau lo punya kemampuan ngomong, lo punya kemampuan merubah. Yang belum merubah ya lo harus punya kekuasaan. Nah ini dampaknya, ya dampak masif terhadap korupsi ya ada dalam bidang hukum, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, ini udah mulai terjadi. Terus dampak korupsi di bidang pendidikan, menurunnya kualitas SDM bangsa, amit-amit ya. Terus ada dampak korupsi di bidang sosialnya, meningkatnya angka kriminalitas. Dampak korupsi di bidang ekonomi ini menghambat sektor industri dan produksi dalam negeri berkembang ya. Terus yang lain-lain juga di kesehatan, kemarin ada ya kasus korupsi bansos ya yang buat COVID. Terus ada korupsi terhadap pembangunan ya, kayak misalkan ada jembatan rubuh pernah di Kalimantan Kutai kata negara, artinya speknya dikurangin. Ada budaya yang ini bahaya, budayanya jadi melazimkan korupsi gitu. Nah ini meningkatkan kemiskinan. Korupsi berdampak pada perekonomian, menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat semakin miskin dan menderita. Ya, kita nggak sadar. Ini gue cerita ya, itu dulu gue tuh miskin. Soalnya ini gue bukan cerita bukan karena ngeluh ya, bukan karena apa. Cuman lu tahu ini kan komika aja Marcel Widianto, jadi kalau materi-materi stand up-nya selalu bawain materi tentang kemiskinan, lucu. Jadi gara-gara orang itu ya gue jadi berpikir iya ya, miskin tuh jangan dijadiin bahan sedih, bahan murung gitu ya, jadi bahan lelucon aja gitu. Ya gue pernah kayak gitu ya, oke gitu. Nah dulu tuh gue miskin, gue mikir ya karena bokap gue udah nggak ada dari kecil, jadi bokap gue nggak bisa nyari uang, terus gue tinggal bergantung sama kakek gue pensiunannya nggak seberapa. Gue mikir gue miskin karena pensiunan kakek gue kecil, sementara ya, kebutuhan kita banyak, gue jadi nggak bisa beli kebutuhan, nggak bisa bayar sekolah dan yang lain-lain, susah lah pokoknya. Tapi ternyata setelah gue belajar tentang pendidikan anti korupsi yang di e-learning KPK itu kayak ngerasa anjir, ternyata gue miskin tuh gara-gara ini, gara-gara orang-orang korupsi ini ya, salah satunya faktor terbesar ya. Itu setelah ikut pendidikan itu gue jadi kayak ngeliat koruptor pengen gue gedik gitu. Lu yang bikin gue susah dulu nih gitu kan. Cuman balik lagi ke kantor, waktu itu learning pas COVID ya di rumah gitu kan. Pas balik lagi masuk kantor, melihat fakta bahwa gue sendiri juga melakukan itu ternyata dulu ya kan. Teman-teman gue, lingkungan gue, organisasi gue ternyata masih kayak gini. Jadi gimana ya, sangat dilematis gitu kondisi kayak gitu. Dan itu jadi tantangan yang berat buat gue pribadi dan mungkin banyak orang yang lainnya. Dan yang miskin mungkin bukan, gue nggak miskin banget lah, masih ada orang yang lebih susah lagi. Nah ini jenis-jenis kemiskinan ya, ada absolut, relatif, kultural, struktural. Nah terakhir ini yang kemiskinan ini, alasan mengapa kita harus ikut serta dalam memberantas korupsi adalah alasan yang cukup sederhana. Jadi lu nggak perlu jadi warga negara yang ngerti banget lah soal negara, sejarah, kemerdekaan, nggak perlu. Lu mungkin bukan ASN, lu mungkin bukan orang yang taat beragama, tapi lu cukup jadi manusia aja. Karena bisa jadi yang miskin tuh saudara lu dulu, bapak ibu lu dulu, kakek nenek lu dulu. Jadi jangan-jangan mereka yang miskin yang jadi korban korupsi. Jadi
terakhir alasan kenapa kita harus ikut serta dalam pemberantasan korupsi adalah cukup jadi umat manusia aja, jadi manusia yang seutuhnya aja. Karena manusia juga kan nggak bisa hidup tanpa manusia. Nah ini biaya sosial korupsi ini lebih mendalami tentang dampak korupsi terhadap perekonomian. Kalau yang kita sering lihat kan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi ini misalkan 2 miliar, itu baru biaya eksplisit. Biaya eksplisit. Belum biaya-biaya lain. Ya ada biaya implisit, biaya antisipasi tindak pidana korupsi dan biaya akibat reaksi terhadap korupsi. Nah, eksplisit tadi nilai uang yang dikorupsi. Yang kedua biaya antisipasi terhadap korupsi itu merupakan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan. Kayak gini nih, kalau ada biayanya, ini yang jadi dihitung. Harusnya kalau nggak ada korupsi kan nggak ada kayak gini, gue nggak perlu nih ya, capek-capek gini atau yang lain ya se-Indonesia melakukan ini. Dan biaya pencegahan lain ada Serana SPK dan lain-lain. Terus biaya reaksi terhadap korupsi ini yang biaya peradilannya, ya kan biaya peradilannya butuh biaya, penahanannya, ngasih makan napinya butuh pidana, ya kan, dan lain-lain. Terus terakhir biaya implisit ya, itu biaya yang ditemukan akibat perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antara kondisi dengan adanya korupsi dibandingkan kondisi tanpa korupsi. Misal korupsi waktu di jembatan di Kutai Kartanegara, jembatan itu dibangun supaya perekonomian dari satu daerah ke daerah lain tuh bisa tumbuh ya. Ketika itu rubuh, perekonomiannya lumpuh. Tadinya yang bisa berkembang di daerah lainnya jadi nggak berkembang. Nah itu yang disebut biaya implisit. Nah terus apakah hukuman koruptor yang selama ini ditetapkan setimpal dengan kerugian negara tadi? Ternyata belum. Jadi kerugiannya setelah dihitung ini per tahun 2012 ya, sudah 1.842 koruptor. Itu kerugian eksplisitnya itu mencapai 168 triliun. Sementara hukuman finalnya baru 15 triliun. Nah kita menanggung tuh 153 triliun. Jangan-jangan lu susah bayar kosan, lu susah ngapa-ngapain ya, gue susah misalkan yang bapak-bapak susah beli susu, susah ini Mas Cahyo mau ngelahirin istrinya susah bayar lahiran, ini gara-gara ini ya kan? Pajak ya. Pajak, jadi dibubarkan di situ ya. Kata Sri Mulyani pajak. Ya hubungannya dampak korupsi tadi, biaya sosial tadi ya, biaya implisit dan indikator keberhasilan pemberantasan ya jelas IPK-nya turun dong ya kan. Jadi dengan 153 triliun tadi ya IPK kita turun, dan wajar kalau investasi Indonesia lambat ya. 3N gimana kalau ini ya apa namanya nasibnya gitu. Saya khawatir jadi enggak kalau gitu tindakan kemanapun harus siap ya. Nah dari dampak korupsi yang sudah kita rasain, mungkin kita bukan orang yang terparah merasakan, jadi ada orang lain yang lebih susah dari kita. Nah pertanyaannya apakah teman-teman sanggup untuk ikut serta dalam memberantas korupsi? Gak usah dijawab, dalam hati aja. Jika iya, apa yang harus kita perbuat? Nah, yang harus kita perbuat adalah merancang rencana aksi. Ya, kayak apa sih kalau di kita nih rencana strategis ya, kalau di pemerintahan ya, bikin nih. Tapi nggak usah ribet-ribet gitu kan. Kita sanggupnya apa itu yang kita bikin. Nah, cara merancang rencana aksi ada 3 tahapan. Ada pertama kita jelaskan dulu problem statementnya apa, terus kita detailin problemnya dan strateginya apa, dan terakhir pakai metode namanya metode SMART yang dicetuskan oleh George T. Doran tahun 81. Nah ini metodenya bisa dibaca sendiri ya. SMART itu singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Ini contoh yang saya usulkan, bisa jadi teman-teman punya sendiri. Saya misalkan problem saya ini juga yang saya alami sendiri. Rendahnya remunerasi memicu PPK, Pokmil, dan pejabat pengadaan menerima gratifikasi. Itu saya alami sendiri kan. Dan detailnya nih saya detail. Remunerasinya rendah. Ya nggak tahu, kita berapa persen sih? 80 ya? 75 aja berasa masih 50 nih, 25. Kacau. Terus kebutuhan hidup mahal. Ya enggak? Tapi anggaran pemerintah terbatas. Ya nggak bisa seenaknya kan, nggak bisa naikin remon.
Terus gratifikasinya dianggap lazim, itu masalah juga, udah biasa gitu. Terus akuntabilitasnya juga lemah ya. Kalau misalkan oke, ini semua terjadi masalah di atas tapi akuntabilitasnya kuat, orang tetap nggak bakal ya. Terus penanaman nilai integritasnya ini strategi yang saya usulkan, yang putih ini ya warnanya strategi ya. Pertama, penanaman nilai integritas dan alternatif pendapatan ya. Kalau lemahnya akuntabilitas saya nggak jadiin strategi, karena saya pendekatan saya bukan di sistemnya. Spesifik apa yang mau dicapai menurutnya tingkat gratifikasi ini buat diri saya sendiri nih pertama ya. Terus mengapa harus dicapai ya, karena berdampak negatif pada banyak hal dan menurunkan tadi SPI ya. SPI yang paling ketara. Kalau IPK kan levelnya negara. Siapa yang terlibat? Yang terlibat ya harus seluruh pelaku pengadaan, bukan cuma kita, bukan cuma BPK, bukan cuma Pokmil, tapi penyedia juga ya kan. Terus di mana targetnya ya di lingkungan Kumham, atau lebih sempit lagi misalnya di lingkungan AHU ya. Boleh nggak di lingkungan keluarga? Boleh, atau kapasitas teman-teman beda-beda, bisa jadi lingkungan keluarga aja. Syaratnya ya ini harus punya integritas dan punya alternatif pendapatan. Fokusnya kedua ini dalam mencapai target, yaitu gratifikasinya tadi dianggap lazim. Terus saya sendiri khawatir nih, kalau udah nggak nerima gratifikasi, memenuhi kebutuhan gimana? Kita udah nggak macam-macam, udah nggak jajan, udah nggak jalan ke mall, udah nggak ngapa-ngapain yang nggak penting nggak usah. Tapi masih aja sulit gitu, masih aja kurang. Nah, itu ada kekhawatiran. Nah, apa perubahan yang telah dilakukan ini? Kalau sebenarnya nanti kalau sudah dilakukan harus bisa di measure ya, bisa diukur. Ya pertama ya implementasi nilai integritas. Nah, saya usul sebenarnya harus ada konseling pegawai. Orang pegawai itu punya masalah tapi nggak tahu tempat kemana harus ngadu. Itu yang belum ada. Dulu di sekolah tuh ada guru BP ya. Nah, ini harusnya difasilitasi. Nah, ini harusnya difasilitasi oleh pegawai. Terus pelatihan kewirausahaan tuh bagus tuh. Bukan cuma pelatihan tapi juga ntar pendampingan. Gue mau usaha apa nih? Dampingin. Kalau bisa ada penyertaan modal. Dan yang terakhir nih yang paling sangat gemes saya pengen lakukan adalah peran koperasi. Karena koperasi kita ini nggak berperan. Itulah kenapa saya keluar dari koperasi. Nggak ada guna. Berapa banyak kemajuannya dan bagaimana kita mengetahui bahwa target telah tercapai ya, parameternya pertama indeks SPI udah pasti di level regional. Ini jumlah pinjaman pegawai turun. Itu di parameter tuh paling gampang. Lihat aja di keuangan ya. Pinjaman di BJB-nya udah nggak ada, pinjaman koperasi udah nggak ada. Terus yang terakhir ini yang sangat gampang itu meningkatkan SHU koperasi. SHU lo berapa setahun gue tanya? 75. Padahal sebulan 100.000. Itu ya. Terus bikin gemes ya. Padahal sebenarnya kalau 3 juta aja jauh ya. Enggak dibalikin aja. Agak muluk-muluk ya. Kan sebulan 100. Iya. Kan? Sebulan 12 aja. 1.200.000 lah ya. Itu kan sejuta deh. Enggak, pertanyaan saya itu duit 100 tiap bulan lu dipotong. Itu kemana? Mbok. Nggak tahu berapa kali. Pernah ada ini enggak laporan keuangan? Sejauh ini. Harusnya ada laporan keuangan dong. Iya enggak? Liburan, pemasukan aku mana? Kayak itu saya keluar dulu. Iya, kayak gitu. Nah, attainable, bagaimana target tersebut akan dicapai? Ya nilai-nilai integritasnya diinternalisasi. Itu maksudnya digaungkan terus lah, disampaikan terus. Kayak briefing, apel itu kan internalisasi sebenarnya. Dengan pola corporate university. Jadi lu nggak harus ikut pelatihan ya, kayak gini aja nih. Sesama teman, atasan ke bawahan, bawahan ke atasan. Terus meningkatkan peran analis kepegawaian dalam memfasilitasi konseling pegawai. Saya nggak tahu ini analis kepegawaian masuk ke butir kegiatan atau enggak, tapi paling tidak ya yang menangani substansi kepegawaiannya. Konseling itu penting. Saya punya masalah apa, nggak ada tempat buat ngadu. Sementara saya nggak dekat sama agama, gitu. Kalau orang dekat sama agama, gitu kan, ngadunya sama Tuhan. Ini pusing orang. Masalah saya adalah saya nggak dekat sama Tuhan. Terus ngadu ke siapa? Ayo, harus ada konseling. Konseling ini paling tidak kalau orang kita nggak bisa bayar konseling. Profesional. Iya, profesional. Itu sangat. Saya udah ngerasain manfaatnya konseling ya. Bayar, yang bayar dan itu mahal. Gitu. Tapi
efeknya bagus, ini apa worth it lah ya, lu bayar sejumlah uang yang cukup tinggi untuk konseling itu, jadi sebanding lah dengan manfaat yang diberikan. Terus menambah unit usaha koperasi yang potensial dan berkelanjutan. Jadi kalau sekarang unit usahanya kan baru simpan pinjam nih, ditambah jangan cuma simpan pinjam tapi pinjam simpan gue. Pinjem aja. Ya, atau yang lain kan banyak nih ya. Nah ini salah satu contohnya yang di belakang Mas Ayo. Ya, kan banyak potensi-potensi pegawai yang potensi wirausaha gitu, yang suka jualan. Ayo dong kita fasilitasi. Jadi tempatnya tuh nggak, mohon maaf, nggak liar terlalu negatif, terlalu konotasi. Tapi yang nyempil lah di ruangan. Ya udah sekalian aja kita bikin kayak etalase yang bagus, taruh di situ, kasih koperasi yang ngelola. Toh itu kalau bayar PNBP paling cuma 20.000, kecil kan. Koperasi yang ngelola, koperasi yang ngisi, setiap ada pegawai saya mau naruh ini, masukinnya lewat koperasi ambil berapa persen, pegawainya dapat koperasi. Dan itu bisa di tiap lantai, nggak usah gede-gede ya, selebar ini, selebar ATM gitu kan, lebar vending mesin. Mas Ayu pernah usul vending mesin itu bagus, ya itu harusnya fasilitasi ya. Itu contohnya. Terus ada relevan, ini parameter berikutnya, apakah layak diperjuangkan? Menurut saya layak ya. Dan potensial gitu, lo nggak usah mikir represifnya, hukuman, gratifikasi, nggak usah mikir gimana mendeteksi gratifikasi, nggak usah ribet. Yang pendekatan yang dilakukan adalah dari sisi finansial. Kalau finansialnya udah aman nih, ya, lu nggak bakal gratifikasi. Itu ini yang ada di pikiran saya, yang kapasitas. Awamnya lah gitu. Iya, ya ini kan sesuai kapasitas kita masing-masing. Terus timely, nah targetnya kapan? Ya internalisasi itu bisa di B03, B06, ada penyertaan modal ya, nanti udah tiga udah dilatih nih berusaha, mau usaha apa, nggak punya modal, koperasi kasih modal dari iuran kalian yang 100.000 per bulan kali 400 pegawai ya, kan modal ada sebenarnya, sayang banget tuh nggak diputer ya kan. Terus B09 dimonitoring, kalau misalnya ada kendala dikasih solusi, dikasih pendampingan gitu. Dan terakhir dievaluasi gimana usahanya, gimana pengembangan usaha operasinya, bagus nggak, harus ada dievaluasi atau enggak gitu. Nah itu rencana aksi yang saya usulkan, teman-teman silahkan tentukan rencana aksi masing-masing ya, lingkupnya bisa di ruangan sendiri, keluarga sendiri, mau pacar, lu berdua doang gitu kan, ya, bagus loh, kan nanti mau nikah nih, dari awal udah dibiasakan. Nah rumusnya ini kayak ngutip dari Agim, ya mulai dari hal yang kecil gitu kan, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang ya, ntar. Tentunya pasti nggak bisa sekaligus. Gua ikut pendidikan dasar anti korupsi 2021, sekarang 2023. Ini aja belum selesai gitu, usahanya belum selesai guys, masih ada yang tidak bisa dihindari karena memang kondisi budaya organisasi. Nah ini cerita gue bagaimana gue memulai perubahan. Jadi sebenarnya ikut pendidikan dasar anti korupsi itu baru apa ya, satu modal, sebenarnya ada modal lainnya. Yang pertama gue lakukan, mungkin teman-teman udah pernah baca blog gue, yaitu gue bagaimana gue memahami konsep rezeki. Ketika gue setelah ikut pendidikan dasar anti korupsi, gue masih punya kekhawatiran kalau gue berhenti menerima gratifikasi, terus kebutuhan hidup gue gimana? Gue bayar sekolah anak gue gimana? Gue bayar beliin susu anak gue gimana? Nah ini yang gue coba pahami dulu konsep rezeki. Gue pakai analogi siklus air. Teman-teman udah pernah belajar ya waktu SD siklus air, dari air laut nguap jadi awan mendung terus hujan. Pernah nggak temen-temen nanya sama tuh air hujan, lu dari uap air laut belah mana? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah itu sebenarnya uap air laut tuh kayak kita berbuat baik lah. Lu kalau berbuat baik udah nguap, gak usah lu hitung kapan, atau lu pastiin kapan besok harus gue terima balasan kebaikan gue, nggak usah, karena Tuhan udah ngatur.
Tuhan udah ngatur siklus uap air itu jatuh di tempat yang memang butuh air hujan. Gitu juga nanti air hujan udah masuk ke tanah, dia nggak akan tahu itu hujan dari mana jadi air laut lagi. Ya, konsepnya kayak gitu, itu yang coba gue pahami. Jadi gue berbuat baik aja, usahakan aja. Kalau orang butuh pertolongan, gue tolong tanpa gue tanya lu bayar berapa gue. Padahal sebenarnya lapar gitu dalam hati ya, cuman ya sudah lah, lakukan saja. Percaya aja sama Tuhan, karena Tuhan yang ngatur rezeki itu. Yang kedua, konsep ketuhanan gue sendiri. Ya, jadi gue pahami Tuhan itu yang tadi yang ngatur rezeki. Tuhan juga yang ngatur semua hal-hal kecil, bahkan daun jatuh aja Tuhan yang ngatur. Kalau bahkan Tuhan yang menghidupkan kita, mematikan kita. Jadi kalau Tuhan bisa lakukan semua itu, kenapa gue harus khawatir gue kehilangan jabatan, gue kehilangan persaudaraan, kepercayaan dari teman-teman, sahabat, takut dimusuhin gitu, dan yang lain-lain. Tuhan tuh udah ngatur lu, udah ini aja, bergerak aja gitu loh, jangan khawatir. Yang terakhir konsep penciptaan. Nah ini yang paling penting menurut gue. Lu ngapain sih? Kan gue tanya di teman-teman, lu diciptain di dunia buat apa? Beribadah. Ya, mah. Belum. Tahu. Loh, Iya benar. Ya. Lu ngapain diciptain di dunia tuh cuma buat ibadah? Kenapa? Ayo. Tahu nggak kenapa? Ya suka-suka Tuhan lah, Tuhan yang nyiptain kita itu. Lu menciptakan sebuah robot ya dengan tujuan membantu lu beres-beres rumah. Berarti tugas tuh robot beres-beres rumah. Terus robot pernah nanya nggak, kenapa Anda menciptakan? Lah suka-suka gue gitu kan gue nyiptain lu. Sama lah Tuhan kayak gitu. Tuhan mau nyiptain kita untuk apapun sebenarnya, dia suka-suka Tuhan. Kan dia yang menciptakan. Kita diciptakan untuk beribadah. Ya, dasar hukumnya ada di kitab suci teman-teman masing-masing. Jadi kalau kita diciptakan untuk beribadah, sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya ada di mana? Ya, bukan di sini. Di sini lu tugas lu ibadah, tugas lu beribadah. Di sini tuh cuman ujian. Ini adalah tempat tercapai. Ya, pasti sebenarnya. Terakhir, apa tujuan akhir dari pemberantasan korupsi ini? Ngapain kita harus berlelah-lelah untuk memberantas korupsi? Yang pertama, kalau Indonesia tanpa korupsi pasti pembangunan berjalan dengan lancar. Ya, Gunung Sindur itu nanti pesat kemajuan ya. Ya, saya udah pernah ke sana tahun berapa dulu sama Pak Yudi itu. Pas gue pindah ke sana masih sama guys. Gila, gue udah lama banget. Kayaknya lambat banget kemajuan. Terus pendidikan akan maju pesat ya, kayak Finlandia. Ya, jadi orang tua sampai rumah nggak ditugasin, nggak dimintain tolong, ayah bantuin ke DPR bikinin ondel-ondel ya. Ya gitu lah. Tapi sebenarnya sih gue fun aja gitu ya, anak-anak gue kayak gitu cuma, dan mungkin semua yang dihadapi oleh orang-orang tua gitu. Kita berharap buat pendidikan dia lebih baik. Terus pelayanan kesehatan juga, yang teman-teman yang udah ngerasain BPJS mungkin gimana rasanya. Mas Cahyo nih yang udah sering nganterin ibunya, saya yang sering nganterin istri gitu. Nah yang terakhir ya, untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara kita ada di alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh lembaga Indonesia dan lain-lain. Terakhir, memajukan kesejahteraan. Terakhir ini saya sampaikan bukan dalam arti saya sudah merasa paling baik di antara teman-teman semua, udah paling anti korupsi, enggak ya. Tadi saya cerita saya ikut pendidikan dasar dari tahun 2020. Sebelum ikut pendidikan itu pun sebenarnya udah mulai merasa nggak nyaman gitu ya, kayak ada yang salah nih dengan kehidupan gue. Ditambah ikut pendidikan itu, ditambah lagi konseling, ditambah ngaji. Jadi kayaknya ya emang udah waktunya lah ya berubah gitu. Dan itu nggak bisa sekaligus, apalagi yang kayak saya hidup di pengadaan dari tahun 2009 gitu. Pengadaan tahulah gimana sarangnya apa. Sarangnya barang dan jasa itu sulit ya kalau kita berubah tapi lingkungan belum. Nah tipsnya adalah
jangan muluk-muluk, yang tadi tuh measurable, attainable, realistic. Ya, yang realistis aja. Tahun ini suka bikin resolusi kan tiap tahun ya, resolusi tahun ini apa, tahun depan coba tuh bikin tuh. Misalkan ya tahun ini Karena pernah begitu nggak kesampaian ya udah Renovasi. lah ya. jadi ada progres gitu. Kalau bisa sekaligus ya bagus, tapi yang kalau kayak kita ya, saya bukannya merendahkan atau mendiskreditkan teman-teman, tapi umumnya kita harus bisa bertahap perubahan ini. Kalau teman-teman yang sekarang sudah ternyata memang sudah memahami nilai integritas dan mobil, saya salut. Itu berarti yang justru patut jadi role model. Mungkin yang lebih pantas ngomong ya teman-teman di sini, bukan saya. Dan kewajiban untuk menyampaikan ini ya, nasihat ini itu bukan cuma kewajibannya penyuluh anti korupsi ya. Kalau penyuluh anti korupsi cuma pengakuan dari negara, dapat sertifikat gitu doang. Ini ikhtiar, salah satu bentuk ikhtiar saya buat nyari pendapatan. Ya. Harus ini aja, harus terus terang ya, harus realistis Ini gitu. kan harus ada pendapatan lain. Iya. Itu. Kalau gue punya cuma ini gitu, nggak punya gue modal nggak punya, modal maksudnya dalam bentuk uang. Tapi kalau otak kayaknya bisa nih gue jual nih, kan ngomong bisa nih gue jual omongan gitu. Ya itu yang gue upayakan. Untuk membangkitkan semangat kita Pak, biar semangat kita kasih ini apa nama ilustrasi Pak. Walaupun susah gitu tetap semangat Pak. Astagfirullah. Gitu. Gimana caranya kakinya nggak turun? Iya. Kakinya nggak turun. Iya benar. Iya. Ya, terakhir tadi pretestnya udah belum? Udah. Coba sekarang minta tolong pas tesnya guys. Nah, Ada. Nah, Nggak berpengaruh apa-apa. Tadi nilainya berapa? emang ada. Ada. Nggak ada. Oh, berarti kelihatan yang tadi saya. Nggak mau kakinya betul capek. Tapi kayak gitu lebih capek nggak sih? Nah, Ya kan dia bilang ini sulit tapi memang dia usaha gitu. Itu sulit. Pas jam 10 gua sebelah ruangan lain. Gak mau ya? Jadi kalau penyuluhan itu ya gini, syaratnya ada pretest, post-test, kita terakhir ada evaluasi. Sama ya? Ya sama emang, jawab aja. Udah lupa. Tadi kan samain aja nih tadi. siapa tahu tadi setelah jawab, oh ternyata beda gitu. Tadi kan gue jawab sambil dengerin lo. Berarti nilainya sama harusnya 100. Ini nanti yang di acara itu, ini yang saya sampaikan. Jadi kalau yang udah denger ya, pura-pura belum denger ya. Beberapa kaget ya. Oh, pura-pura gitu. Oh gitu. Gue sih udah izin. Ini Tapi udah plus gue belum. kasih undangannya ke Belum nanti sampai evaluasi. Global Fest tuh. Cuman udah ini gue kasih undangannya juga. Kemarin. Udah gue kasih sih itunya undangannya. Jadi nggak perlu satu-satu itu. Halo. Kalau udah terakhir teman-teman minta tolong mengisi ini Iya. evaluasi kegiatan penyuluhan ya. Saya nggak tahu ya di pengadaan ini udah ada penyuluhan anti korupsi atau belum. Kalau menurut versi gue harusnya di sarang-sarang tempat-tempat korupsi sering terjadi ada harusnya. Di layanan publik kan ada
suap ya sering Iya. pengadaan barang jasa itu sering juga. Jadi kalau kita lihat data kasus korupsi berdasarkan jenisnya, yang pertama dulu suap, yang kedua pengadaan. Iya. Nah, kalau sekarang kalau nggak salah pengadaan yang tertinggi, Mas Bima udah ikut dari tinggi kan? Udah banyak orang yang gini-gini akan berkah. Iya. Ada apa-apa. makanya. Kalau sekarang pelayanan udah layanan online rata-rata di Terus dukung udah itu. takut juga. Nah, harusnya di dalam ini, di dalam pengadaan Viral. pun ada. Gue nggak tahu ya. Kalau gue pernah ikut sekali yang diadain P2 gitu di Novotel Tangerang, tapi narasumbernya dari KPK. Kenapa kita nggak punya narasumber sendiri gitu? Benar. Apalagi Pak Dirjen ya, ahli pembangunan integritas, sih dia tuh yang Udah lupa kali. orang baru lulus satu, lulus satu lulus dua. Kok nggak tepuk tangan sih lu, Pak Dirjen ahli pembangunan integritas? Kan udah tahu. Oh udah tahu. Kemarin udah dikasih tahu. Oh udah. Oh gue. Kan ini ceritanya lu baru gitu. Gimiknya gitu. Oh gitu. Udah belum? Udah bilang pakai gimmick. Prosesnya udah, minta tolong nih yang terakhir ya. Udah. Alhamdulillah. Aku belum itu, bentar lo. Saya masih isi poster. Sama. Habis ini pindah ruangan. Ya kemarin pas malam itu Mbak, pas acara saya bilang, besok Senin kalian udah mulai berangkat di section kan gitu. Minggu lalu ya. Katanya absen manual. Mana sih? Kemarin Nggak Mas, jadi. Kemarin mereka coba ya. Terus pas malam acara penutupan kan, terus besok ya Senin kan udah berkantor dari sekjen terus iya Bu. Pada gitu. itu Bu Novi. Yang bilang siapa Bin? Enggak tahu. Bu Yasti, Bu. Bukan Bu. Oh, Mbak Bu iya. Endang, bukan. Imaris kali Bu Imaris. Umi. Bu Karis. Bu Hidayah. Serame-rame. Tapi baru yang lingkup kuningan dulu, yang luar kuningan nanti menunggu arah. Tapi aksennya mana lagi? 100 per 150. Kan ngasal. Apa ada yang agak beda? Mana sih? Barangkali dua cok nih. Enggak lihat aja. Oh, aku 90. Oh, enggak boleh lihat ya. Oh, enggak baca soalnya. Kira-kira ini. Nah, kita evaluasi nih. Narasumber. 110 per 550. Kualitas fitur apa? Apa adanya aja. Gak apa-apa ya. Ini nggak harus bagus sih. Ini kan itu buat kebaikan gitu. Harusnya difasilitasi KPK ini. Sosok. Kualitas suara. Justru kenapa penyuluhan anti korupsi itu tersebar di semua profesi, karena Fitur aplikasi rapat itu maksudnya? kalau dia pakai rapat virtual Gua salah gua masuk. Nggak ada. bagus Siapa ya. apa sih? Penampilan buat jawaban. Kalau fitur aplikasi kan nggak ada. Tampilan gue rapi lah gitu. Saya mau nyampain durasi Kurang lama, kurang cepat. nggak ada masalah kurang lama kurang cepat. Yang ada terlalu lama. Waktu mulai tadi tepat banget. Enggak lah, Iya, harusnya jam 1. berubah. Nah, kejujuran tuh bagian dari integritas. Iya, makanya ini lagi. Iya, harus itu. Enggak apa, ini aja. Sangat baik. Ini aja. Keterampilan dalam penyuluh menggunakan emang ada fasilitas penyuluhan. Ada Ini. laptop, meja, ini fasilitas semua ini. Orang ini nanya, gue Fasilitas penyuluhan. Ini baiklah. Manfaat yang langsung dirasakan. udah kali ya di apa
recordingnya udah bisa di stop. Saya ucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah berkenan mendengarkan saya, meskipun mungkin informasinya